sebelumnya kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat sehat, nikmat keberkahan pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berkumpul sama-sama di sini untuk belajar bareng, belajar bareng Buma. Dan hari ini kita bincang bersama Dr. Lili Ratnawati SPOG. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari lancar ya kali ini. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada saja tadi gangguan Betul. teknis serunya Iya. kalau di offline gini ya Mbak Lili. Iya, tiba-tiba, kenapa terlempar ya? Ini mati terus. Aduh, kok nggak bisa masuk lagi meskipun bisa masuk ke join ke siaran langsungnya ya. Iya, Masya Allah. Semoga tidak mengurangi semangat semua yang sudah hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya Buma panggilnya Bu Dokter hari ini, boleh? Oh, boleh, silahkan Mama. Iya, biasanya aku Mbak Lili gitu ya. Iya, Alhamdulillah Mbak juga udah nggak apa-apa. diajak. Biar santai. Biar santai ya kita bincang hari ini. Boleh sambil Buma undang lagi yang tadi Buma sudah undang, mohon maaf. Ternyata yang tadi ada sedikit masalah. Oke, sambil kita menunggu semua yang hadir, kita bincang-bincang dulu ya, santai sama Bu Dokter. Kalau sudah ada pertanyaan juga boleh ya, Mbak Lili ya. Iya, Langsung di iya, kolom nggak apa-apa. komentar. Iya, Iya. betul. Jadi Mbak Lili, sebelumnya mau tanya dulu nih, mungkin penasaran juga. Kalau Mbak Lili aktivitasnya saat ini bagaimana? Iya. Aktivitas saya saat ini ibu rumah tangga, tapi lebih banyak berperan di sosial ya. Ada beberapa aktivitas NGO yang saya ikuti, beberapa aktivitas komunitas, kemudian upgrading diri, masuk ke banyak kelas sambil ya mudah-mudahan bisa berbagi dengan yang lain. Jadi saya lebih memfokuskan diri pada edukator kesehatan reproduksinya ya. Jadi ya apapun itu kita lihat dari sisi positifnya kan. Jadi alhamdulillah lebih bisa banyak menulis dan bisa lebih sharing dengan teman-teman, dengan ibu-ibu, dengan komunitas-komunitas dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Begitu Bu Ma. Amin, sangat-sangat bermanfaat nih. Salah satunya Buma sangat tertarik banget karena Mbak Lili sendiri sangat peduli di Sahabat Bunda juga ya, ada grup ya, Facebook, grup Facebook juga banyak tentang informasi terkait masalah kewanitaan yang biasanya dianggap tabu gitu ya Mbak Lili ya. Ya, itu grup Sahabat Bunda itu sebetulnya saya merapikan tulisan saya yang berceceran di FB gitu. Kemudian kan banyak menerima konsultasi ya, ada banyak yang mengeluhkan, terima konsultasi. Nah, itu jawabnya kadang lama gitu kan, lama karena online juga. Jadi saya aduh gimana dari dulu tuh pengen bagaimana menyatukan tulisan-tulisan saya selama ini tentang edukasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas itu kemudian dijadikan satu biar mudah diakses gitu. Nah, belum dapat caranya. Nah, alhamdulillah kemarin baru saja bisa tahu dapat ilmunya bikin grouping. Menurut saya itu platform karena sudah ngulik FB itu kok nggak bisa ya nyatuin folder gitu ya, bikin folder sendiri ini tulisan saya yang ini tulisan terus ya saya coba oh ternyata kita pakai platform grup gitu ternyata bisa bikin unit, bisa bikin topik. Nah itu, nah baru saya arsipkan, baru mulai ini jadi masih tulisan-tulisan yang sebetulnya sudah saya posting sebelumnya, belum ada tulisan yang baru dengan sedikit editing untuk menyesuaikan dengan yang ada sekarang.
Hmm. Yang misalnya rekomendasi USG kan sudah berubah lagi, nah ditambah sedikit di situ, itu yang di Bunda. Tapi platform sebelumnya itu sudah ngambil dari tulisan yang dulu-dulu berceceran itu, dan belum selesai. Mengarsipkannya belum selesai, jadi kalau yang sudah lama ngepoin tulisan saya di FB itu, loh kok dapat postingan ini lagi ya, mohon maaf karena masih merapikan memang. Begitu Sangat Bunga. bersyukur karena bagi kita yang baru juga gitu kan jadi tahu oh Mbak Lili pernah menulis ini gitu kan. Dan alhamdulillahnya hari ini sekali lagi teman-teman selamat datang yang sudah hadir. Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa menyimak sampai 1 jam ke depan. Hari ini kita bincang heart to heart session tentang uh, pentingnya kesehatan reproduksi pada diri anak. Nah, pentingnya gimana sih pendidikannya, bagaimana sih cara mengajarkannya, cara berbicaranya ke depan anak-anak sejak dini gitu ya Mbak Lili ya. Insya Allah untuk 1 jam ke depan kita banyak juga membuka sesi tanya jawab. Jadi sambil nantinya Mbak Lili menceritakan pengalamannya beliau pastinya sesuai dengan bidangnya, teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan boleh langsung diajukan ke kolom komentar gitu ya Mbak Lili. Iya, iya betul. Iya, jadi gimana kalau misalnya untuk pertama kali itu gimana sih Mbak Lili kalau untuk anak-anak apa sih yang perlu kita beritahukan gitu? Iya, jadi sebelum kita menjawab langsung itu caranya bagaimana, Hmm? mungkin akan kita lebih banyak sharing, kita tahu dulu ini karena masih saya dapati banyak persepsi yang salah di masyarakat tentang istilah ini. Ini kan kayak apalagi sekarang istilahnya berubah dalam artian dulu itu memang kita sudah mengenal dan saya juga include ya sejak masih mahasiswa S1 itu sudah memang tertariknya di kesehatan reproduksi, mengikuti komunitas yang memang educating ke adik-adik sekolah kayak gitu ya, ke remaja-remaja untuk masalah kesehatan reproduksi remaja waktu itu. Nah, tapi Ya. sekarang ternyata ada terminologi yang berubah, berbeda, di mana kesehatan reproduksi ini sudah ada penyebutan menjadi pendidikan seksual anak. Nah, jadi ini lebih eh, pada Gitu. beberapa orang ini lebih lebih kayak bikin shock gitu, ya. Jadi kayak apa sih ini kok kok kata-katanya sebagian besar kata-kata seksual terus didampingi Iya. dengan anak gitu kan, itu sudah mindsetnya itu ya memang kita harus mengawal karena perubahan ini konsekuensi dari SDGs, masa SDGs. Kita kan sekarang di masa SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, itu dari 2015 sampai 2020, di mana memang secara internasional itu ada banyak konsep yang berubah mengenai keluarga, juga ada penitik tekanan di dalam SDGs itu kan ada target-target. Nah, negara kita ini salah satu negara yang tanda tangan ikut kesepakatan internasional itu. Mau tidak mau juga harus capek dong goalnya, targetnya. Nah, jadi ngikuti perangkat yang ada. Jadi di situ salah satunya adalah masalah gender sekarang. Nah, karena ada Iya. masalah gender, terus ada konsensus tentang keluarga. Nah, ini mereka kemudian inilah yang mendasari ada penambahan materi tersendiri yang awalnya kesehatan reproduksi menjadi pendidikan seksual. Nah, dengan kata-kata kesehatan reproduksi saja saat itu sudah lumayan 2013 saja sudah lumayan pada kaget-kaget gitu ya. Banyak yang Iya. apa sih ini karena mindsetnya sebagian besar berpikir kesehatan reproduksi itu sebatas ngomongin tentang seksual gitu, tentang seksual bagaimana hal-hal yang terkait dengan seksual. Jadi menjadi hal yang tabu sehingga tidak ingin dibicarakan lebih lanjut gitu dan sebagian besar menganggap kamu masih anak-anak, kamu masih kecil gitu. Nah, ini yang menjadi problem apalagi sekarang nomenklaturnya sedikit
berubah ya pendidikan seksual anak. Nah, ini jadi semakin bombastis sekali, tapi kita harus pahami bersama karena perubahan konsep-konsep tadi pada pendidikan seksual anak ini kan kita menerapkan value. Nah, konsep-konsep yang berubah di internasional ini belum tentu sama dengan value yang kita anut, baik diri kita sendiri, keluarga kita, agama kita, maupun norma yang ada di masyarakat ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi Jadi memang penting sudah banget karena sosialisasi gitu ya. iya, Jadi karena penting banget sudah sosialisasi. internasional ya dan sekarang mulai melembaga gitu. Karena sudah ada goal tadi kan, ada goal tadi sehingga sudah ada perangkat-perangkat. Jadi internasional sendiri sudah membuat suatu pedoman atau kurikulum pendidikan seksual anak. Nah, itu yang diterbitkan oleh WHO dan UNICEF. Dia membagi pendidikan ini menjadi 4 level. Jadi ada level 1 itu level 2, level 3 dan level 4. Mulainya dari usia 5 tahun dan berakhir di usia 18 tahun. Level 1 itu usia 5, level Ini ada 1 yang saya usia juga penasaran nih, Mbak. uh, Di usia berapa anak bisa diberikan yang tadi itu pelajaran pendidikan seksual itu? Nanti kita bahas ya. 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 Ya, ini saya lanjut dulu. Nah, level Lanjut 1 dulu ini ya. usia 5 sampai 8 tahun, level 2 itu usia 9 sampai 12 tahun, level 3 usia 12 sampai 15 tahun dan level 4 usia 15 sampai 18 tahun. Nah, kita ini yang muslim juga bertanya-tanya bagaimana yang ada di din kita, agama Islam kita gitu. Nah, sesungguhnya di agama Islam itu pendidikan ini sudah ada. Hanya memang tidak ada terminologi khusus yang bilang pendidikan seksual anak itu enggak ada. Tapi Ya. insya Allah dengan menerapkan keseluruhan pendidikan karena dia pendidikan seksual pada anak ini sudah include dalam kurikulum pendidikan yang menanamkan karakter anak. Jadi tadi value. Jadi ilmunya sangat beragam ya, membutuhkan ilmu yang sangat beragam. Ada fikih, ada iman, ada adab, Iya, apalagi agama kita kan pondasinya di iman adab dulu ya, iman adab iya, baru Bang. ada tambahan fikih dan yang lain, dan itu lebih awal. Jadi kalau dari konsep pendidikan Islam justru lebih awal bahkan sebelum janin itu dibuat, sebelum terjadi kehamilan itu sudah ada kan pendidikannya sudah ada, Iya. kemudian bagaimana saat dalam kandungannya, pendidikannya seperti apa, nah nanti ketika lahir sampai dengan dia akil balik. Jadi kalau di Islam kan hanya ada 2 fase ya, pra akil Iya, balik sama balik gitu. balik. Itu Mbak bedanya. Nah, kalau yang kurikulum yang internasional yang siapa tahu nanti ibu-ibu ada sosialisasi entah dari pemerintah, instansi atau NGO, LSM yang tentang hal ini. Kemudian ada level-level kok ke TK ya, 5 sampai 8 tahun level pertama itu kan 5 tahun di Ya, TK ya. Kok Dimas. TK kok Heeh. sudah kok TK kok sudah diajari kayak gitu? Nah, tunggu dulu. Jadi memang ada kurikulumnya seperti itu. Nah, itu dia memang bertahap dan berkelanjutan. Jadi ini tentang value di mana nggak hanya ngomong seksualitas, tapi di dalamnya adalah value-value yang diterapkan untuk anak supaya dia bisa merespon kondisi ya Oke. gitu. Jadi tujuannya pendidikan ini sebetulnya untuk agar apa yang dicapai, yaitu yang pertama agar anak itu mantap Oke. dalam orientasi gendernya. Ah, ini kan Oke. sekarang kita kan Sebentar, sebentar Mbak Lili. iya iya, Aku ada instruksi sebentar. iya, Mohon maaf. silahkan Ya. Puma. Mm-mm. Masya Allah, mau ikut tampil. Dino ya? Dino. Iya, bukan Dino. Yuk, yuk. Ayo. Iya, iya, Mbak Lili. Oke. Terima kasih.
Mohon maaf. Iya, Masya Allah. iya tantangan kita ya Iya, sebagai orang tua di jam begini ya pembahasan. masih. Iya, pembahasannya Mm-mm-mm. mungkin kalau misalnya ada itu aku biasanya bolehin gitu kan. Tapi kan ini takutnya kita kan juga Iya, mau bahas yang yang iya oke Mbak, betul. mohon maaf. Boleh bisa Mm-mm-mm. ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai di Iya, eh, tadi ya, sampai level tujuannya, gimana caranya. Tujuan. tujuannya dari pendidikan ini sebetulnya apa? Biar kita tahu lingkup pembicaraannya itu apa. Nah, yang pertama adalah tujuannya itu biar anak itu mantap dalam orientasi gendernya. Kan sekarang kita mulai banyak kasus LGBT dan transgender ya. Nah, jadi ini pendidikan ini ditujukan agar dia mantap dengan orientasi gendernya, kemudian berperan sesuai gendernya, kemudian berperilaku sehat dalam reproduksinya, kemudian berperilaku sehat dalam interaksi kesehariannya. Nah, ini kayak apa? Kayak berteman dengan baik, bagaimana dia mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua seperti apa, kepada teman seperti apa. Kan sekarang banyak kasus yang dilaporkan di media atau dibikin film-film bullying di sekolah ya. Itu salah satu bagian dari perilaku seksual yang tidak sehat. Nah, itu jadi include masuk di situ. Kemudian berespon secara tepat terhadap fenomena sekitar. Jadi kayak ada misalnya rokok. Rokok ini sudah sejak lama ya jadi yang membedakan kesehatan reproduksi sama pendidikan seksual pada muatan gender yang masuk ke kurikulum yang baru ini. Nah, itu jadi ada rokok, ada nafsa, ada narkolema. Narkolema itu narkoba lewat mata, yaitu Lewat mata. suatu Oke. konten konten Bang, apa pornografi dan porno aksi. Nah, dan itu ini, justru ini pernah dibahas iya, sama Bu Eri Isman ya, Mbak Lili ya, iya betul tentang karena ini memang kontennya. memang penelitian Setuju dari banget. ilmiah memang luar biasa kerusakannya lebih parah daripada narkoba ya. Kalau nafsa narkoba dia hanya merusak 3 bagian otak saja. Tapi pada narkolema ini ternyata kecanduannya bisa merusak 5. Jadi dia betul-betul ada kerusakan nanti Buma bisa minta tolong mungkin di grup YouTuber bisa di itu yang video yang Oh bagaimana yang itu di setir prefrontal ya, cortex ya boleh itu boleh. biar soalnya barangkali nggak bisa live sekarang jadi nanti bisa tengokin video itu bagaimana sih bahayanya narkolema ini. Nah, itu. Jadi ada seperti itu ya, ada yang tadi rokok, nafsa, narkolema, sekarang LGBT, kemudian ada transgender, kemudian ada pelecehan dan kejahatan seksual. Ya, kan ada muncul istilah-istilah baru ini ya. Ada Child predator, grooming gitu, child grooming ya, ya kan. child grooming, Heeh. dan berbagai macam pedofilia gitu-gitu ya. Dan itu pelaku atau korbannya itu nggak pilih-pilih mengenai semua usia dan mirisnya itu sebagian besar kasusnya itu anak-anak gitu usia yang masih di bawah dewasa itu Karena ini mereka kan belum bisa bedain mungkin ya Mbak Lili kalau mereka itu sedang jadi betul korban atau ya kan nggak tahu iya karena nggak ada iya mungkin nggak pernah ada pembahasan di keluarga gitu ya iya tentang dan ya. pelakunya itu kan orang-orang terdekat terdekat dengan dia ya. Saya bisa kasih ini sharing kasus yang miris yang bisa kita jadikan contoh ya. Itu sewaktu itu saya menerima kasus rujukan untuk visum ya, visum dibawa oleh orang tuanya anak putri, putri 3 tahun dan dia sudah Astagfirullahaladzim. mengalami ketagihan. Jadi enggak dia berawal dari pelecehan seksual. Nah, itu yang kemudian berlanjut karena episodenya banyak. Kalau sudah awalnya kan kalau orang terkena misalnya kita pakai bahasa kasar diperkosa gitu ya. Diperkosa itu kan awalnya akan salah, merasa risih, kotor dan yang lain. Tapi kalau itu berlanjut ada kalanya korban ini kemudian karena tadi ya hal ini kan ada
pornografi dan porno aksi ini kan ada kerusakan ya. Kemudian dia Amin. justru Ada menjadi karena dopamin itu ketagihan. ya. Ada ketagihan, kemudian ada kecanduan. Nah, ini anak 3 tahun, putri. Itu Oh, apa no. namanya sudah dalam tahap kecanduan. Nah, orang tuanya baru sadar itu sesudah kok ada perubahan yang berbeda dari putri saya gitu. Jadi kalau dia sudah meluapkan keinginannya itu ke saudara-saudaranya karena ini putri ini dia anak bungsu, kakak-kakaknya laki-laki semua dan masih kecil-kecil. Ada yang balita ya, ada bawah 5 tahun juga dan ada yang paling besar itu usia 6 atau 7 tahun. Jadi itu kakak-kakak laki-lakinya itu dijadiin adik ini objek. Jadi kayak disentuh, dielus-elus. Itu kan sudah nggak wajar ya. Dan ketika dia digendong ayahnya itu sudah yang meraba-raba gitu. Masuk ke tangannya dimasukkan. Nah, itu ayahnya yang kemudian ini anakku kenapa? Karena kalau minta dipangku itu kemudian menghadap ke arah miris ini ya. Ya, jadi menghadapnya ke arah kelamin ayahnya gitu. Itu ya sampai separah Heeh, itu ya dan dokter. iya, dan kemudian ibunya ini juga ketika nyusuri kok ada yang aneh dengan putriku itu diajak ngomong tuh omongnya dewasa banget gitu. Jadi, Ibu, kenapa Ibu? Saya kasih contoh ya, ini mudah-mudahan nggak ditonton anak-anak ya. Jadi, Ibu, kenapa Ibu kalau tidur dengan Bapak nggak buka baju gitu? Nah, ini kan anak yang sudah aneh-aneh. Nah, tapi ibunya ini kedua-duanya orang tuanya ini pemerhati kesehatan, pemerhati pendidikan. Jadi memahami psikologi anak. Jadi mereka nggak langsung blame, nggak langsung marah, tapi mencoba menelusuri dan dari penyelidikan mereka terbuka bahwa anak ini setiap kali main di tetangganya, jadi dia menjadi korban dari ini perilaku seksual nggak sehat dari tetangganya yang sudah SMA. Jadi yang anak SMA ini laki-laki ini menonton konten-konten yang porno tadi. Nah, kemudian dia dijadikan objek ini adik. Jadi dikasih uang 2.000, 3.000 dan sebetulnya sesungguhnya anak ini cerdas sekali. Jadi ketika saya kan kita kalau mendampingi gitu kan tim. Jadi ada dokter anak, ada dokter psikiatri, ada saya untuk yang obskinnya, kemudian ada yang dokter forensik. Ya, kita sambil main-main gitu ya, main-main gitu. Anaknya itu cerdas sekali, bisa bisa dengan detail, bisa menyambut ngomong. Tapi ya karena memang pada anak-anak kan belum ada ini ya, belum bisa memutuskan ini baik atau tidak, ini tuh hal yang benar atau tidak gitu ya. Jadi seolah-olah ini biasa. Jadi dia menyampaikan kalau setiap kali main di rumah itu dia akan dikasih uang 2.000 atau permen untuk tutup mulut gitu. Jadi nggak boleh diomong-omongin. Iya kan dia suka ya, anak-anak kan seneng permen, seneng dikasih uang jajan. Jadi ya ini hal yang menyenangkan dan itulah yang membuat dirinya jatuh ke kecanduan. Nah, inilah ada poros, Mbak, ada poros pelaku dan korban. Jadi kadang kita kalau kalau anu kan kayak blaming ke pelaku ya, terus kita miris ke korban. Tapi korban ini bagaimana kita rangkul agar jauh sesudahnya itu tidak Jadi jatuh pelaku. pada pelaku. Iya, itu yang harus kita putus gitu karena sebagian besar pelaku-pelaku adalah dulu mengalami Dulunya korban, iya iya, gitu. sering banget Iya kayak iya gitu. dapat cerita yang kisah nyata atau kayak gitu ya. Memang dasarnya awalnya ternyata pas ditelusuri sama psikolog, sama psikiaternya, sama psikolognya, emang ternyata di masa kecilnya yang dia pernah jadi korban gitu ya. Iya, iya Nauzubillah. betul. Mm-mm. Ya, jadi Semoga ini dengan skup. Mm-mm. hadirnya ini kita ilmunya bisa bermanfaat, kita bisa mendampingi buah hati di rumah, kita sama-sama berjuang ya dokter ya supaya Iya. memutus mata rantai itu ya. Amin. Ya setidaknya kita lebih aware kan dan kita nggak
menutup diri dulu, kita lihat hal yang sudah sekarang melembaga ini, yang sudah mulai dimasukkan ke kurikulum-kurikulum sekolah anak-anak kita ini, apakah sesuai dengan value nilai yang kita anut di diri kita, keluarga kita, agama yang kita anut maupun norma yang ada di masyarakat gitu. Jadi ini supaya kita harus istilahnya apa ya, melek gitu ya Mbak, harus melek Ya. situasi kondisi yang sekarang dan bisa menyikapinya dengan lebih baik. Jangan sampai istilahnya kita kayak kecolongan gitu ya. Kita ingin Ya. value kita kan juga kita kasih ke anak-anak kita gitu ya. Kalau nanti ada beda value kan otomatis akan ada suatu resiko pertentangan di keluarga ya. Ya itu yang bisa problem sendiri lagi. Ya gitu Mbak, kurang lebihnya. Iya, Untuk Masya Allah. mengawali. Betul-betul, jadi kita benar-benar melek lagi sekarang, jadi udah tahu, makin tahu lagi nih tujuan kita tuh nggak cuma sekedar ya udah menyampaikan gitu ya, tapi ada di balik itu yang value-nya apa yang perlu kita sampaikan gitu ya. Boleh nanti Iya teman-teman betul. yang sudah siapkan pertanyaan boleh ajukan di kolom komentar, dan sampai akhir sekitar sampai jam 11 insya Allah kita akan nanti terakhir kita akan ada door prize kecil-kecilan nih Mbak Iya, Lydia. hore. Aku ikut boleh? Boleh. Untuk mengapresiasi bunda-bunda yang belajar, pembelajar hari ini, Masya Allah. Iya, iya Jadi, betul. jadi setelah kita udah tahu value-nya apa di dalam keluarga kita, lalu sebaiknya yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan apa nih ke anak-anak, bisa dari apa dulu yang perlu kita ajarkan ke mereka gitu, Mbak. Ya, Tadi kan mungkin ada jadi usia berapa, berarti dari usia 5 tahun ya? Apa ya kalau kurang dari kita Ya, kalau kita menerapkan value yang agama kita ya, kita mau menyuburkan sesuai dinul Islam ya, din kan petunjuk jalan jalan sesuai Islam, itu value-nya sudah ada sejak bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Jadi benar-benar pada pondasi iman adab ini. Jadi kalau yang belajar ini butuh ke tempat lain ya, ke ahli fikih ya, ke ustadz ustadzah yang benar-benar bisa memberikan pondasi iman adab sesuai fitrah anak ini gitu. Nah, kemudian kalau saya ini kan lebih ke arah jasadiah, ke arah fisiknya, kesehatan reproduksi dari segi medis. Nah, itu. Kalau pakai kurikulum di mana itu, di kurikulum yang WHO, maaf, WHO UNICEF tadi kan mulainya di 5 tahun, usia 5 tahun. Nah itu ada step-stepnya. Jadi memang karena ini penerapan value, nggak bisa cuman satu kali diajar Mbak. Jadi nggak bisa langsung dikasih apa itu kayak seminar kayak gini satu kali, itu nggak bisa. Jadi dia harus bertahap, berkepanjangan dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kepemahaman anak. Kan masing-masing Hmm, anak itu unik ya, beda-beda sekali. Ada yang sekali diomongin sudah ngerti, ada yang butuh proses gitu. Dan anak-anak kan perlu berulang-berulang. Nah, karena ini kebutuhannya adalah eh, bertahap sedikit-sedikit sesuai dengan tingkat perkembangan anak, kepemahaman anak, maka kita orang tua menjadi sosok yang paling ideal untuk mengawal mengawal. Mengawal itu tidak tidak mesti harus kita semua yang memberikan, tidak, tapi kita tahu mengawal mana yang bisa kita ambil dulu, kita kuatkan dulu. Nah, ini sebagian besar adalah dasar pondasinya tadi. Itu memang peran orang tua ini sangat kuat dibutuhkan di situ. Baru nanti selanjutnya untuk aplikasi yang lebih mendalam, misalnya ilmu fikih atau yang lain, kan kita bisa, oh kebutuhan anakku misalnya saya masih lemah di fikih toharoh gitu. Kemudian atau gimana sih tentang baju atau berias yang sesuai dengan agama kayak gitu. Nah, itu kita carikan forumnya. Kan bukan kita yang ajarkan kan, tapi kita sudah ada pondasi-pondasi awal. Nah, inilah pendidikan dini itu di situ. Jadi nggak bisa sekali waktu. Nah, kemudian idealnya adalah kalau anak putri
itu yang didik ibunya. Sementara anak putra yang didik ayahnya. Karena memang putra dan putri ini jelas berbeda. ya gendernya ya. Beda-beda sekali. Dan kita juga mengalami fungsi peran untuk reproduksi kan juga berbeda ya. Ada 3 peranan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan, yaitu hamil, eh, bersalin, dan menyusui. Nah, dan untuk mempersiapkan 3 peran ini, tubuh kita akan berubah. Ya, kita mengalami tanda balik menstruasi gitu ya. Itu kan yang alami kita, kita tahu. Masing-masing orang pun akan beda-beda. Rasanya sudah tahu kayak gimana. Nah, itu kalau laki-laki karena tidak mengalami ya tidak bisa membayangkan apa yang kesulitan dari psikologis, fisik kita itu nggak bisa. Nah, disinilah kalau ibu sudah mengalami kan ada pengalaman sebelumnya. Nah, itu akan lebih bisa nyambung hati gitu. Nyambung hati, Oke. nyambung hati dengan putrinya. Begitu juga ayahnya. Dan karena ini kan masalah-masalah sensitif gitu ya. Kadang cara bicara perempuan dan laki-laki itu pun kan berbeda. Juga beda. Pilihan kata, ya, Sampai ini aku pernah pengalaman pribadi, kan anak aku yang pertama ini usia 3 tahun, kan memang lagi masanya ini ya, kayak mau tahu gitu ya, jadi kayak ya dia mengeksplor. pegang, maaf, ya dia pegang terus eh, aku bilang ke papahnya, pas coba deh kamu tanyain, dia sekarang tuh lagi, nah itu gimana sebaiknya. Baiknya itu diajak untuk kayak gimana bahasanya, Bu. Oh iya. Karena kita salah, Eh, eh. salah nih. Nah, Cuma sebatas boleh, tangan kamu kan kotor. Jadi kalau misalnya mau pegang hanya istinja aja, cebok di kamar mandi pegangnya. Nah, itu apakah itu baik atau boleh kita tanya kayak kenapa, apa yang dirasa? Emang ada rasa enak? Dia pasti ngomong enggak kok, enggak enak, tapi terus yakin kenapa dipegang? Enak sih, kata dia, enak sih, tapi enggak deh, iya, kata dia gitu. Jadi aku gimana tuh, Bu Lili? Jadi iya, itu iya, usia 3 tahun aja kita udah iya, kebingungan gitu cara menjawabnya iya. gitu. Ya, karena ini kita beda persepsi dengan adiknya. Itulah yang jadi kunci juga di sini. Jadi kita pastikan dulu, fase 2 tahun sampai 3 tahun itu adalah anak itu terbiasa mencoba-coba lubang. Ya. Jadi Hmm, untuk anak perempuan ataupun anak laki-laki usil ya, ada ya masukin benar. sesuatu pokoknya lubang yang ada di tubuhnya ini akan dieksplor gitu ya. Jadi ada yang masukin sesuatu di telinga, ada yang di hidung, ada yang ditelen-telen gitu ya. Ya itu Iya. termasuk mengeksplor ini organ genitalnya dan organ Oh, genital alat alat kelamin farjinya itu dieksplor. Nah, itu yang saat menemui itu, nah, saya juga mendapatkan feedback dari guru ya. Dia melihat siswanya itu sama kayak mainin itu. Nah, maka oh, respon kita itu jangan yang langsung kamu ngapain kayak gitu. Nah, itu oh, nanti paham. ketakutan. Ya, jadi Oh, memang kita kalau misalnya itu memang kita anggap tidak pantas, kita harus stop gitu. Dek, stop. Itu bukan untuk oh, dimainkan, stop. Cukup hmm, sampai situ. Yang penting kita stop dulu. Nah, sesudah stop, itu baru kita cari waktu yang kondusif, yang diri kita sudah siap, ya, kita sudah meredakan emosi dan juga persepsi-persepsi negatif barangkali yang ada di kepala kita. Nah, kemudian adiknya juga sudah siap, baru kita ajak ngobrol tuh nggak apa-apa. Tadi kenapa oke. ya itu ada gatel apa? Ya, siapa tahu apa digigit semut atau apa kita anukan dulu supaya kita gali persepsinya anak itu apa. Terkadang, Dari perspektif. terkadang itu persepsinya itu nggak seseram yang ada di persepsi kita gitu. Jadi terkadang dia sempat misalnya ngelihat boneka atau ngelihat adiknya perempuan atau apa, kok beda gitu. Beda ya, Oke. iya karena begini pernah pernah suatu kali saya gantiin celana anak saya pas masih bayi gitu, ada sepupunya juga masih usia
berapa TK mau SD kelas 1, dia perempuan, di keluarganya perempuan semua gitu. Tapi karena anak ini sangat seneng sama adik-adik, saya sudah masuk ke kamar itu tiba-tiba jerundul gitu kan. Jerundul pas jerundul orang Jawa masuk Lucu ya. tiba-tiba ya tiba-tiba masuk ngikut nimbrung di situ ya ngikut nimbrung di situ terus pas gantiin langsung ditanya tante ini apa sih adik punya gitu alat kelaminnya tadi kan berbeda dengan Iya. yang dia punya gitu kan nah itu jadi kita juga yang gitu tapi kita oh ini karena adik laki-laki mbaknya perempuan memang beda nah jadi ini nanti kalau misalnya ada waktu karena memang nggak bisa satu kali ini ya jadi ada step-stepnya memang jadi yang pas anak-anak itu memang diperkenalkan tubuhnya kita bisa perkenalkan ke dirinya ketika memandikan gitu kan pas memandikan Oke. ayo mengenal tubuh ya anggota tubuh gosok-gosok sabun di tangan kanan tangan kiri ini badan ini disebut sebut bisa atau ketika memakaikan baju itu kan bisa yuk tangan kanannya mana tangan kirinya mana ayo ini pantatnya ditutup gitu jadi Sebutnya juga itu ya, mengenalkan sebutnya ya juga dengan nama, katanya nama medis ya, bukan dengan istilah-istilah yang biasanya kan kita pakai istilah ya gitu. Itu gimana baiknya? ya, jadi gini, gunakan yang nyaman, tapi ini tuh sebetulnya kepentingan untuk protektif, gitu, protektif. Jadi misalnya terlalu kita harus mengkondisikan diri kita agar tidak risih. Dan itu justru menjadi tanda tanya bagi anak itu. Kenapa sih ini kayak dihalang-halangi? Kenapa sih ini apa? Ini apa kayak hal yang jadi dia ingin tahunya malah justru lebih besar gitu. Jadi makanya kita harus perhatikan betul bahasa mana jangan sampai perubahan jadi kayak kemaluan kita bisa vagina gitu kita bisa sampaikan farji kalau seorang muslimah gitu ya. Farji kan alat kelamin itu. Jadi ketika itu terminologi yang sudah wajar orang tahu dan ketika disebut itu langsung ke itunya gitu. Jadi kalau kita nyebutnya biasa sebetulnya biasa dan ini kan forumnya bukan di forum umum ya. Jadi hanya just you and me gitu kan. Hanya kita dengan anak kita. Nah, dan di Islam sendiri kan idealnya ketika sudah usia 2 tahun itu kan kalau anak putri yang mandikan ibunya sesudah 2 tahun dan anak laki-laki yang mandiin ayahnya gitu. Karena Oke. di sini semua proses-proses kayak membantu cebok atau yang lain itu biar satu gender, satu gender. Nah, kemudian itu ya kalau yang laki-laki ya bisa disebut misalnya ayah ke anaknya kan nggak ada masalah. Ini namanya penis, nah kayak gitu. Nah, ini kan saya juga saya contohkan ini vagina gitu. Saya contohkan ini kan saya kesannya biasa toh. Coba bandingkan ketika ini ini oh penis. Kayak gitu kan udah yang apa sih gitu kan. Jadi sama seharusnya sama kayak kita nyebut mata, hidung gitu. Jadi memang kalau ada orang lain terkesan risih. Jadi memang kita butuh waktu tempat khusus dan itu sama gender. Jadi biar bahasanya satu frekuensi dan kita tahu apa yang sudah dan karena kita orang tuanya jadi kita bisa tahu anak kita itu pemahamannya sampai di mana kayak gitu. Terus memang karena yang salah adalah ketika mengganti dengan benda lain yang bukan itu. Contoh kayak alat kelamin laki-laki tadi kita ganti dengan titit atau burung. Ya, kan ada yang Iya, bilang, iya, ih iya. kelihatan tuh burungnya gitu. Padahal kan ada benda yang benar-benar burung kan yang terbang. Guru Iya, nah ini jadi akan bingung. jadi iya inkonsistensi dari apa info yang di anak itu. Ini burung, itu burung, apa itu jadi ada Iya, benar. bedanya. Nah, kemudian nanti kepentingannya juga proteksi kalau semisal ada pelecehan seksual itu akan memudahkan dalam pembuatan visum. Jadi anak bisa menyebut yang mana itu misalnya dibilang
ini titit, titit yang mana gitu. Jadi kan ada beda-beda persepsi, tapi ketika dia paham, bisa menyebut dengan benar, itu nanti ketika harus membutuhkan proses hukum, itu kita bisa saat membantu anak itu, oh benar ini, benar kasusnya itu benar yang dia mengalami pelecehan bahkan kejahatan kayak gitu, itu sangat membantu sekali. Nah ini makanya ini sosok orang tua ini benar-benar yang paling ideal gitu ya, yang kan nggak bisa rame-rame kan karena masing-masing rame-rame gitu, paling yang rame-rame ya ngajarin rame-rame itu ya misalnya memperkenalkan 4 area yang dilarang yang nggak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya, nah kayak gitu. Jadi 4 area itu apa, bibir, kemudian dada, kemaluan ya, sama pantat ya. Ada yang menyederhanakan semua yang tertutup oleh pakaian dalam gitu, tapi kan ada keluarga yang tidak membiasakan pakai baju dalam kan. Ada ya, belum belum kan Iya. karena anak-anak belum ini ya, jadi ada 4 area itu. Nah itu harus disampaikan sejak dini ke anak. 4 area itu dia sudah tahu dulu, ini bibir, ini bibir gitu, benar benar, kemudian ada dada, ada kelamin sama pantat, itu tidak boleh dipegang siapapun. Yang boleh pegang adalah ayah atau ibu misalnya, ketika apa gitu. Jadi orangnya harus disebut secara jelas. Ayah, ibu ketika mandiin kamu. Atau kalau punya baby sister itu Mbak X gitu ya. Atau Mbak X ketika mandiin kamu atau nyebokin kamu. Sama ganti pakaian. Di luar itu nggak boleh. Nah, atau Bu Oh, dokter jadi atau Pak itu ya, dokter. aku juga kadang suka bingung tuh, kan ada yang Mm-mm, bantuin kita misalnya. Oh, jadi kita mm-mm, harus mm-mm, kasih tahu ya kalau selain mm-mm. itu di waktu ini itu nggak boleh Iya. gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kan anak nanti akan ini akan membedakan. Jadi kapan kan ada kejahatan kan karena dia sudah terbiasa memandikan, anak merasa aman, nyaman, terus tiba-tiba pas tidurnya diraba-raba kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, Mm-mm. jadi anak juga sudah diperkenalkan situasi apa sih yang bisa area itu disentuh orang lain dan siapa yang menyentuhnya. Jadi kalau tadi Bu dokter, Pak dokter saat pemeriksaan kalau di situ sakit, kalau enggak ya tidak gitu. Jadi kita benar-benar menyampaikan kasus spesifiknya, siapa dan kapan area tersebut bisa disentuh orang lain. Selebihnya kan itu area privasi yang harus dia jaga gitu. Nah, kemudian kita juga perlu sampaikan ini, kalau ada masalah, ada yang bingung, bertanya kepada siapa, minta tolong kepada siapa, gitu. Jadi kalau di rumah itu juga harus statementnya itu, pelaku-pelakunya di sini harus jelas. Di rumah bisa ngomong ke ibu atau ayah. Kalau nanti di sekolah bisa sama ibu X. Sebut guru satu. Satu atau dua guru yang ibu, ayah, bunda semua sudah berkoordinasi dengan beliau. Nah, biasanya kan wali kelas ya. Jadi tidak semua guru disebut, tapi Oke. sebutlah yang kita sudah melakukan komunikasi untuk mengawal pendidikan anak ini. Jadi wali kelasnya disebut, wali kelasnya siapa, kita sampaikan, kita kan makanya ini penting sekali ya, terjalin komunikasi aktif orang tua dengan guru gitu. Kalau ada apa-apa kan guru itu di sekolah jadi pengganti pengganti orang tua, sosok orang tua. Nah itu kita sampaikan ke anak. Jadi dia tahu kemana dia harus mengadu dan bertanya, dan nanti karena sudah terjalin komunikasi baik antara kita dengan guru tadi bisa menyampaikan ke kita, dan kita pun kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti selama di sekolah, itu bisa disampaikan ke guru tersebut. Itu Mbak Oke, poin-poinnya. banyak banget ilmunya hari ini, Insya Allah. Tadi ada Umi Hasanah juga, Masya Allah, belajar banget. Katanya selama ini ada kekeliruan gitu, jadinya hari ini dapat tercerahkan gitu ya. Amin, alhamdulillah. Dan Bunda Rizka juga alhamdulillah selama ini ada apa, aku udah benar katanya gitu. Wah, Masya Alhamdulillah Allah, ya. hari ini
bertaburan ilmu dari Bunda Lili. Iya, lanjut Mudah-mudahan lagi nih Bu Lili, membantu. kalau misalnya Iya, untuk kesehatan nih udah mulai beranjak remaja nih, apa dewasa muda nih usianya gitu kan, yang biasanya kalau perempuan itu sudah muncul tuh yang namanya keputihan gitu. Kalau nanti tanya gitu, tanya ke kita, apa kita harus langsung dicek dulu atau langsung udah deh ke dokter aja gitu biar lebih yakin, atau gimana tuh Bu? iya. Nah, ini berarti ini kan terkait sama persiapan prabalik ya. Prabalik untuk Hmm. spesifiknya untuk remaja putri gitu, yang untuk putri-putri. Soalnya ini saya nggak yakin apa yang nonton putra atau putri, jadi kita spesifikkan untuk yang putri-putri. Bagaimana bunda-bunda mengawal putrinya untuk menghadapi baliknya. Balik di sini menstruasinya ya. Nah, itu kita harus membahasakannya sebelum anak itu dapat menstruasi. Menstruasi pertama itu disebut menarke. Jadi sebelum dia mengalami menarke, itu kita sudah mempersiapkan dirinya mengenal apa yang berubah. Jadi ini bisa sesi khusus, kita punya waktu khusus dengan Ananda ya. Bisa kalau Anandanya ternyata sudah dapat info dari teman-temannya, kemudian bertanya ke kita, itu kita tinggal feedbacknya bagus. Tapi kalau ketemu sama anak yang diem, anteng, kayaknya main juga jarang main sama temen, lebih introvert, misalnya introvert lebih suka dengan menyibukkan diri dengan upgrading dirinya sendiri gitu, seneng baca gitu, jadi nggak terlalu banyak berinteraksi dengan Gaul. teman-temannya gitu ya. Nah, itu kita bisa ciptakan momen. Nah, gimana cara ciptakan momennya? Nah, kita bisa pilih momen-momen yang just you and me, mother and dokter, mother anak, ayah, ibu dan putrinya aja gitu. Jadi kalau suka masak ya pas masak gitu. Nah, kita mau mengawali masuk untuk membahas hal yang serius. Jadi kita bisa kayak istilahnya kita sebut berwasiat gitu ya. Nah, kamu udah ini ya, udah sekarang udah misalnya 8 tahun gitu kan, nanti masuk pubertas ini mulai 9 sampai 15 tahun ya. Jadi udah mau dewasa. Ini nanti boleh nggak ini Umi atau Bunda ini mau ngomong sesuatu gitu. Nah, jadi kita berpesan kalau anaknya bisa diajak serius gitu, nah ngomong terus gini loh, kamu sekarang kan udah mau gede, mau nginjak dewasa. Nah, lihat bunda sama adik berbeda kan? Ini kita lihat fisiknya, kita arahkan ke fisik kita gitu. Akan ada adik nanti akan tumbuh seperti bunda sekarang. Akan ada perubahan di dalam tubuh adik ya. Nah, disebut perubahan itu apa gitu. Jadi ada pembesaran payudaranya, kemudian ada bagian-bagian yang membesar kayak gitu, dan kemudian juga mendapatkan yang disebut haid gitu. Itu yang versi serius. Nah, kemudian juga kalau yang kitanya nggak bisa sampai ke situ, kita mau lebih smooth atau yang lain, kita mau mancing dulu, anak ini sudah paham belum sih? Itu kita bisa minta tolong. Ini ada dua versi, kita bisa minta tolong ya. Eh, kita bisa minta tolong anak itu untuk berbelanja menstrual kit. Menstrual kit itu perlengkapan dompet kecil, isinya adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan selama kita haid. Jadi isinya ada di dalamnya, ada celana dalam, ada pembalut, ada sabun, ada tisu, atau semua yang dibutuhkan untuk saat kita mendapatkan menstruasi. Nah, itu dalam dompet kecil yang bisa dibawa di tas atau kemanapun kita ada. Jadi kan nggak malu itu kalau pas kan haid nggak ditahu kan, datang kapanpun, pagi siang malam, nggak juga pilih-pilih tempat kan, bisa jadi kita pas di sekolah dapat haid gitu. Nah, ini Jadi dibawa terus remaja-remaja ya. iya itu bisa dibawakan. Nah, ini menyiapkan menstrual kit ini bisa menjadi agenda menstimulasi bagaimana kita mengawali
mengawali pembekalan untuk balik anak-anak ini gitu. Jadi bisa kita ajak belanja, minta tolong yuk, bantu mama mau ini mau siap-siap. Kita ambil barang-barangnya. Kalau bisa bikin 2 paket nanti, bikin 2 paket, kita ambil barang-barang tersebut. Nah, sambil kita lihat, kita amati, karena tujuan kita adalah didik dia kan. Jadi diamati ada feedback enggak anaknya. Kalau nggak ada feedback, kita bisa tanya konfirmasi, Dek, tahu nggak ini apa? Kayak gitu. Nah, pas belanjanya gitu. Tapi nanti jelasinnya bukan di tokonya itu ya. Jadi di situ benar-benar belanja aja, nggak usah dijelasin panjang lebar. Paling kalau enggak, apa ini mah? Ini pembalut untuk haid gitu. Haid apa? Nanti kita bahas di rumah ya. Kayak gitu ya. Karena kita pada usia prabalik ini kan anak itu sudah senang berdiskusi. Jadi dia kebutuhannya adalah sosok yang dijadikan sahabat untuk curcol dan seru-seruan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai sahabat dia. Nah, nanti ketika di rumah itu baru kita ketemu, kita di rumah atau di tempat khusus gitu. Misalnya kita pergi ke mana sambil ngelihat laut gitu, cuman berdua gitu kan, enak banget kan diajak ngobrol gitu. Nah itu sambil apa gitu, yang pokoknya di situ gitu ya. Itu privasi ya, privasi hanya berdua aja, kita sama putri kita, ya itu berdua. Nah itu kemudian di situ kita sampaikan apa itu haid gitu, pelan-pelan, nggak jangan banyak bertubi-tubi, step dikit-dikit gitu. Jadi paling cuman mengenal ini. Nah nanti kalau itu sudah ada dua set, nah ini kan untuk persiapan bunda nih gitu. Jadi sekalian praktek, jadi anak tahu, oh iya ibunya melakukan itu gitu. Nah, itu yang satunya, ini untuk persiapanmu karena kamu sebentar lagi mau balik. Ini hadiah dari bunda. Kamu bawa ya kemana-mana mulai sekarang. Jadi siapa tahu nanti apa kan udah deket-deket mau balik nih. Siapa tahu nanti tiba-tiba haid, dapat haid dari kemaluannya keluar darah itu. Nah, dari survei lembaga yang concern ke perhatian ini, ada ketemu data remaja putri yang mendapatkan haid pertama itu malu, panik itu. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi kita bisa berikan pesan-pesan ini ke Ananda, ke adik. Jadi nanti kalau berdarah enggak usah panik gitu. Langsung pakai ini, kamu bawa ke kamar kecil. Nah, jadi teknisnya kita ajari secara langsung, nanti kamu ganti celananya ditaruh di sini, ini seperti ini ya. Jadi benar-benar dipraktekkan. Nah, sesudah itu juga kita kasih tips. Gimana sih kalau kan biasanya sadarnya udah siapa tahu pas banyak gitu sampai tembus gitu. Kita kasih kondisi terburuk gitu. Ada kalanya loh kita nggak sadar sampai tembus. Itu kan risih malu ya. Nah, bisa ini jaket atau sweaternya atau selendangnya dilepas, diikatkan. Nah, kalau pakai tas lempang, misalnya tas lempang, tinggal dipindah atau roknya diputar ke depan. Diputar ke depan kan darahnya di depan, baru tasnya ditaruh di depan. Itu kan bisa menutupi, dia lebih aman. Nah, kemudian ini minta bantuan kemana atau mana gitu. Jadi untuk skenario terburuk ini sudah diceritakan. Jadi dia nanti ketika dapat kondisi itu tahu apa yang apa yang harus dilakukan. Ya. Dan juga ini lebih juga mensupport sistem pertemanan mereka. Karena kalau dia paham, kemudian anak-anak ini punya peer group. Peer group itu teman sebaya. Teman sebaya biasanya mereka lebih mendengarkan teman sebayanya, terbawa teman sebayanya gitu ya. Nah itu kalau sudah tahu, dia akan pede bilangin ke teman-temannya kayak gitu. Itu ya. Dan dia bisa memilih, ketika dia jadi rujukan, dia pun akan memiliki kepercayaan diri yang lebih. Nah, dan ini juga suatu problem masalah, kepentingan kita menjadi sahabat ke anak, karena teman peer group inilah kunci di mana perilaku seksual, kalau sekarang saya pakai istilah perilaku seksual tidak sehat,
atau perilaku reproduktif yang tidak sehat itu sebagian besar terbawa oleh teman sebaya. Jadi ketika dia sudah membentuk peer group, mereka punya standar. Jadi contoh mereka peer group remaja laki-laki, mereka ingin menunjukkan powernya dengan merokok. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali di masyarakat. Kamu nggak jantan loh kalau nggak belum pernah nyobain rokok. Nah, itu akhirnya apa? Orang yang di rumahnya nggak dididik rokok karena tadi banyak yang ngoporin teman-temannya ini nyoba sekali aja kayak gitu. Nah, itu kemudian dia akhirnya nyoba ngerokok. Inilah pentingnya pendidikan seksual anak ini agar dia yakin dengan nilainya dan saat fenomena khusus tadi, rokok tadi, itu ketika tidak sesuai dengan value-nya, dia bisa mantap bahwasanya tidak, rokok tidak baik. Gitu. Jadi dia mantap berbeda dengan teman-temannya. Jadi kalau untuk remaja putri misalnya kita ingin menanamkan value bahwasanya menutup aurat dengan berhijab gitu ya, dengan menggunakan jilbab gitu. Itu. Nah, ternyata dapat teman-teman yang belum sampai value-nya di situ gitu. Nah, kemudian mereka kemudian punya value yang berbeda dengan standar kecantikan yang berbeda. Misalnya ya standarnya kemudian cantik itu kalau ada potongan rambut tertentu, kemudian dicat-cat kayak gitu ya. Kemudian selfie dipasang di sosmed misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kemudian jadi challenge di peer group-nya. Nah, itu dia bisa dengan mantap menyampaikan tidak, karena saya yakin ini saya paling nyaman adalah dengan berjilbab dan dia sudah paham betul. Nah, ini pondasi ini kan nggak bisa cuman kata-kata, tapi harus sejak awal dibiasakan anak-anaknya dan dipahamkan. Gitu. Iya, Gitu Masya Bun Allah, Mat. nggak terasa loh Bun udah 1 jam. Oh Oh, iya, iya iya. karena ini Dan memang Masya luas Allah sekali nih skopnya. masih Mm-mm. masih ada eh yang mau bertanya boleh banget loh. Kalau ini semuanya komentarnya Masya Allah banyak ilmu baru dan buat persiapan kalau punya anak perempuan seperti ada yang belum belum memiliki Punya anak anak perempuan tapi perempuan. jadi punya gambaran nanti kalau misalnya punya anak Iya, perempuan seperti betul. apa. Iya, Iya, iya. jadi ini mau kita tambahkan atau kita bisa nanti kita atur lagi gitu ya, Bu Iya, Lili ya kalau bisa. misalnya untuk Iya, karena ini kan pembahasannya seru banget soalnya iya, ini ini kan ini yang awal-awal tadi Bu Lili sebetulnya bilang baru step by step. pengenalan ya, Mbak. Belum masuk Iya, ke medisnya. Ya, kalau ngepoin itu grup Bunda itu kan saya aja cuma nulis yang yang garis besar nggak detail aja kan sudah sampai serinya 14 tulisan ya, Masya Allah. iya Itu benar. itu aja nggak Ayo bisa kita sampai dukung. sedetail ini gitu ya, nggak bisa sedetail Iya. ini gitu, karena memang ada hal, apalagi waktu itu postingnya kan di FB pribadi gitu ya, belum saya proteksi. Kalau yang di sahabat Bunda itu memang mohon maaf saya batasi hanya yang perempuan gitu, karena mau ngisi konten-konten yang memang membicarakan supaya lebih lebih eksklusif gitu. Saya juga pilah-pilah kalau di laman pribadi ada gambar-gambar yang tidak sengaja saya tidak tampilkan itu, dan memang butuh forum-forum khusus gitu. Jadi ada yang Oke. sensor. Kita dukung banget. Doakan juga ke Bu Lili kalau Amin. nanti buka kesempatan misalnya sesi Zoom khusus Betul. kelas yang benar-benar membahas step by step-nya karena itu sebenarnya yang penting banget yang tadi aja eh, aku pribadi baru satu masalah aja udah harus apa ya harus gimana ya udah kayak nggak tahu gitu mau gimana mau berucap seperti apa mungkin kan teori kan dari segi agama segala macam pastinya sudah ada gitu teori-teorinya tapi kan prakteknya langsung di depan Ketika anak praktek, cara iya, bicaranya seperti apa itu kan yang nggak ada gitu loh jadi iya, iya. penting banget makanya butuh arahan kita dukung banget semoga Bu Lili sehat terus nantinya bisa Amin bikin ya rabbal alamin. sesi Zoom yang khusus Iya. betul-betul
mengupas bagaimana caranya berinteraksi untuk mengajarkan kesehatan reproduksi sejak dini. Amin ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, dan alhamdulillah sudah di ujung waktu. Terima kasih banyak kepada ada Umi Hasanah, Bunda Umi, ada wah Bahas yang Masya anak Allah ada laki-laki. Oh, mohon maaf, Bu. Kalau yang untuk anak laki-laki bukan kapasitas saya ya, karena iya, ini tadi ya yang awal kalau pendidikan putri kita yang pegang putri. Nah, yang laki-laki itu bapaknya. Jadi memang khusus khusus apa punya bahasa sendiri yang satu satu level frekuensi gitu frekuensi. dan sejauh saya juga berperan kasih apa untuk penyuluhan ke SD gitu, kita 2 tim dan benar-benar dibagi 2 gitu. Khusus perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, itu aja saya dilapori sama orang tuanya yang kelompok kami menyuluh di sekolahnya. Nah, ini dari bundanya. Bundanya anaknya laki-laki. Nah, yang tackle kan psikolog laki-laki ya, yang isi kelas laki-laki, seorang psikolog. Nah, itu kemudian nyampe rumah, ih tadi ada acara ya di sekolah gitu. Iya, bahas apa? Ada deh Bunda, hanya laki-laki yang tahu. Jadi begitu. Oh, Jadi ini kan suatu hal apa memang peer group tadi ya, peer group iya tadi. betul. Kebutuhannya peer group tadi itu. Jadi harus ada Ada frekuensi kebanggaan yang sendiri juga ya. sama, iya, frekuensinya bahasanya itu sama. Dan ini saja melihat penelitian-penelitian yang lalu-lalu saja remaja kita itu luar biasa itu anak-anak kita itu luar biasa mereka itu mengembangkan sisi bahasa saja sudah yang ada bahasa-bahasa yang kita tidak ada di kamus kita gitu ya. Saya Oke. berinteraksi dengan baru beda sedikit generasi saja gitu ya podcast sama kaum milenial itu udah pakai bahasa sebentar itu bahasanya apa untuk mereka ajari jadi agak nyambung sedikit itu kayak gitu jadi pilihan bahasanya itu udah berbeda itu Eh, ya. Bu Lili ada Iya, pertanyaan ini. Mungkin ada rekomendasi Bu untuk belajar di mana gitu untuk yang membahas laki-laki katanya. iya sebetulnya itu apa kalau di sekolah itu sudah ada yang memfasilitasi tapi ya ini kayaknya belum berlaku umum ya. Tapi kemudian juga ada kelas-kelas parenting ya. Kalau saya pribadi ini saya mengikuti kelas ini parenting nabawiyah. Nah, di situ kan bagaimana mendidik anak karena Ya, gitu ya, Bu. saya menginginkan value di saya dan di keluarga saya mendasarkan proporsinya pada value-value yang sesuai dengan Islam gitu. Nah, di situ parenting nabawiyah ini membedakan nanti ada tugas-tugas membedakan antara benar forum perempuan dan forum laki-laki ada yang terpisah itu benar-benar dipisah gitu. Jadi memang kepentingannya di sini. Nah, kalau untuk yang yang teman-teman yang lain itu ada kemarin tapi ini baru pembicaraan jadi mereka di teman-teman psikologi itu mereka ada komunitas komunitas dan mereka juga concern di sini. Dan ini memang mulai tahun 2015 sampai tahun 2030 nanti masalah ini akan lebih banyak ditemui dan insya Allah ini sementara ini sih sejauh saya berkiprah di edukator ini eh, masih persiapan-persiapan gitu. Jadi ada juga kelas ayah gitu. Tapi ini juga belum populer dan saya coba tanya informasinya itu juga belum belum sampai yang yang berkembang gitu. Jadi aksesnya memang masih ada hambatan. Insya Allah nanti kalau ada info-info atau yang lain yang ini bisa saya share. Tapi insya Allah kalau ibu seorang muslim dengan mengikuti kajian parenting yang Islam ya, itu banyak sekali sekarang ya. Online-online itu banyak sekali ya. Itu bisa insya Allah itu akan ada jalan
menuju ke sana gitu. Insya Allah di YouTuber berdasar juga Buma akan hadirkan video-videonya insya Allah setelah ini ya. Iya. Iya, kita cari juga, kita saling share ilmu. Jadi kalau teman-teman juga udah dapat duluan, bisa langsung share juga di Ya, grup betul. ini gitu siapapun. Jadi bisa saling memberikan Iya, informasi gitu ya Bu iya Dokter betul. ya. Dan Jangan kita keterbatasan saling saya menguatkan ya karena lagi-lagi iya betul. peran ibu ini betul-betul nggak mudah gitu ya. Tapi nggak susah juga kalau selama itu kita betul-betul sadar kalau kita memang sudah dipercayai amanah seorang anak, berarti kita memang sudah Allah percayakan gitu ya, sudah Allah yakinkan kalau kita ini bisa mendampingi anak-anak kita, tinggal kitanya aja ya Bu ya, yang Iya. terus Dan upgrade diri. ya, Iya, dan mohon maaf jadi karena terima kasih banyak keterbatasan. atas waktu dan kesempatannya. Bu Dokter mau ikut mengawali ini sesi door prize? Oh ya, sebentar Mbak, saya dulu mohon maaf keterbatasan saya lebih fokus ke perempuan memang ya. Jadi komunitas yang saya ikuti lebih mengarah ke perempuan. Jadi informasi yang untuk forum laki-laki itu saya coba gali itu belum belum sepenuhnya dapat gitu. Jadi mohon maaf keterbatasan saya di situ ya. Dimaafkan Bu Dokter. Mungkin ada Iya, statement terakhir yang penting buat ibu-ibu semua yang hadir atau nanti yang bisa menonton tayangan ini di grup. Mungkin Bu ya, Dokter ada pesan-pesan atau apa statement ya, terakhir? ya. Ya, terima kasih. Mari kita lebih aware terhadap pendidikan anak kita ya terkait kesehatan reproduksi atau sekarang dengan istilah pendidikan seksual anak. Pelajari dulu baik-baik ya, kawal dengan melihat value itu agar value itu sesuai dengan value yang kita anut dan mari kita bekerja sama bahu membahu satu dengan yang lainnya agar bisa menyelesaikan problematika kesehatan reproduksi yang luar biasa banyak yang sudah mulai banyak juga mudah kita dapati di sekitar kita gitu. Amin. Semoga kita dimudahkan ya untuk menjemput Amin. semuanya itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, atas ilmunya. Semoga berkah selalu. Tuh banyak yang mengucapkan Amin. terima kasih, Masya Allah. Semoga kita doakan Dokter Lili Ranawati, SPOG, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dilimpahkan Amin. keberkahan, kesehatan, sekeluarga. Amin, amin ya Robbal Amin, Alamin. amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, terakhir sesuai janji Bu Mani, sesi terakhir kita akan ada door prize yang Door pilihannya itu prize. luar biasa loh, Masya Allah. Nah, untuk pilihannya ini ada 4. Satu ada buku Click and Close. Ini tentang edukasi juga menjaga pandangan, Bu. Jadi sesuai banget sama pembahasan tema kita gitu, insya Allah. Jadi apalagi tadi kita udah dengar narkolema Narkolema. ya Bu ya, Narkoba narkolema, lewat narkoba lewat mata. mata ya. Nah ini Ya. insya Allah buku ini juga sangat jadi panduan kita juga untuk gimana caranya mengajarkan anak untuk minimal jaga pandangan gitu, untuk menjauhkan semoga anak-anak kita, keturunan kita semuanya ya terhindar dari narkolema ini ya. Amin ya robbal alamin. Karena Amin. yang tadi Bu Amin. Dokter sudah bilang kalau kerusakannya itu lebih parah daripada narkoba, yaitu 5 titik ya Bu ya. Kalau Ya. narkoba itu hanya 3 titik, di narkolema itu 5 titik. Nauzubillahi min dzalik. Dengan tadi contoh kasus juga yang kisah nyata dari Bu Dokter yang buat merinding dan nggak bisa diomongin. Iya. Nanti teman-teman kalau yang belum sampai tuntas melihatnya bisa lihat lagi tayangan ini, insya Allah kalau nggak ada kendala ini bisa hadir di grup. Lalu yang kedua itu ada tentang kalender yang isinya itu Quran Best Play. Jadi ada kalendernya itu 2021 ada gimana cara temanya, subtema, ada kegiatannya, hariannya, kita mengajarkan apa yang sesuai dengan Al-Quran gitu, insya Allah. Dan ini ada 2 nih Qurannya, kalendernya. Nah yang terakhir ini spesial banget. Spesial karena yang terakhir ini
free bagi teman-teman yang nanti dapat door prize. Kalau kan ini insya Allah heart to heart session ini di setiap bulan akan diadakan 4 kali ya Bu. Jadi setiap minggu itu akan ada 1 kali session. Jadi nanti setiap akhir session itu akan ada door prize seperti ini. Jadi nanti yang keempat ini adalah itu free iuran Smart Hafiz, arisan Smart Hafiz yang versi 5. Masya Allah. Wah. Sayang banget kalau dilewatkan sebenarnya gitu. Iya, mau Jadi, door prize-nya. tempat-tempatnya ini bisa berkah, bisa teman-teman bunda-bunda jadi penyemangat untuk selalu belajar dan hadir di majelis ilmu. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal Hari alamin. ini kita mau door prize-nya ini karena hadirnya cuma sedikit, kita kasih pertanyaan aja gimana Bu Dokter? Terkait apa ya yang teknisnya tadi kita gimana? omongin, yang paling Ya. cepat yang menang ya. Oh begitu, berarti ini siap-siap, jari-jarinya Iya, ada di ya. keyboard masing-masing. Siap-siap ya. Satu pertanyaan Siap-siap. berarti ini. Iya, Buma? satu pertanyaan aja. Karena setiap Oh, iya. sesi akan ada satu aja pemenang door prize. Insya Allah nanti minggu depan ada lagi di sesi yang heart to heart session lainnya. Oh iya, baik. Salah satu cara untuk proteksi dini anak adalah mengajarkan 4 area terlarang, ya, yang tidak boleh disentuh siapapun. Jadi harus memberikan edukasi ke anak. Bagian itu siapa yang menyentuhnya dan pada situasi apa. Nah, sebutkan 4 area terlarang tersebut. Ya. Oke, Masya ayo. Allah, gampang banget. Ketik. Nih, insya Allah mudah nih, kita lihat yang pertama muncul di layar aku ya Bu ya. Iya, betul. Iya, betul. Iya, di layarnya Buma aja. Empat area terlarang yang dipegang ya atau disentuh. Boleh dicatat yang paling cepat. Masya Allah, itu benar nggak tuh Bu? Betul. Ada Rizka ya. Yang pertama ada bibir, betul. dada, kemaluan, dan pantat. Betul Ibu? Iya. Ini yang 3 lainnya ya? Bagaimana? Betul. Iya, betul. Bibir, sebenarnya kurang tepat ya, sedikit lagi ya Bu ya? Sudah betul itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau dada itu udah termasuk ya? Boleh lah ya? Iya. Kan yang ketutup pakaian dalam ya? Iya, tapi kan tadi ada yang tidak membiasakan pakai pakaian dalam kan? Tetap istilah ini, enggak apa-apa. Udah ada yang jawab Kak Rizka. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bagaimana ini Buma yang 3-nya? Uma Rizka, nah. Iya, Uma Rizka, insya Allah nanti door prize-nya bisa by DM ya. Di DM sama Buma, insya Allah nanti kita bisa pilih di antara 4 pilihan itu, mau pilih yang mana gitu. Yang belum dapat door prize tidak usah berkecil hati, insya Allah di minggu depan kita akan ada lagi heart to heart session dengan tema yang lebih unik lagi, karena kita langsung menghadirkan dari sesi orang tua yang memiliki anak ADHD dan juga anak tipikal. Nah, bagaimana pengalamannya beliau menceritakan tentang bagaimana mengawali anak-anak untuk siap menghadapi proteksi dirinya ya di masa dewasa muda atau di masa balik. Semoga jadi berkah ya hari ini ya. Alhamdulillah hujan juga, jadi semoga segala doa diijabah sama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Wah tuh Mariskanya, terima kasih. Umi minggu depan dicoba lagi ya Umi ya, lebih cepat. Oke, terima kasih banyak ya Bu Dokter waktunya. Iya, sama-sama Buma. Sekarang udah nggak terlalu dengar karena hujannya udah agak lumayan kencang karena ada angin. Masya Allah, alhamdulillah, amin, makasih. Oke, terima kasih banyak. Buma tutup dengan sama-sama kita istighfar dan doa kafaratul majelis.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin. Bu Mamila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit.